Ini benar dari keluarganya Ibu Sarah. Betul. Oke, baik. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kondisi dari Ibu Sarah. Bahwasannya setelah dilakukan beberapa pemeriksaan minggu lalu, Ibu Sarah didiagnosis mengalami kanker paru stadium 3. Oleh karena itu, mulai saat ini Ibu Sarah harus menjalani beberapa proses pengobatan untuk kondisi Ibu Sarah agar lebih baik. Baik dok, terima kasih banyak. Halo semuanya, sebelum lanjut menyaksikan kisah Ibu Sarah, saya akan menjelaskan terkait penyakit kanker itu sendiri, khususnya kanker paru-paru. Kanker sendiri merupakan pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan cara pengenalan sistem kekebalan tubuh terhadap sistem sel kanker yang tidak sesuai. Sel kanker ini memiliki sifat ganas, yaitu tumbuh tak terkendali dan berakibat kematian. Oleh karena itu, sel kanker disebut sebagai penyakit keganasan. Selanjutnya, sifat-sifat dari sel kanker. Yang pertama, heterogenitas. Populasi tumor tidak homogen karena sel-sel kanker tumbuh dengan cepat sehingga belum dewasa. Semakin lama, banyak keturunan sel dari kanker tersebut yang makin jauh menyimpang dari sel asalnya yang menimbulkan bentuk yang bervariasi. Yang kedua, tumbuh autonom. Selnya terus tumbuh tanpa batas atau immortal, liar, terlepas dari kendali pertumbuhan normal sehingga berbentuk suatu tumor yang terpisah dari bagian tubuh yang normal. Ketiga, mendesak dan merusak sel-sel normal di sekitarnya. Sel-sel tumor akan mendesak atau ekspansif sel normal di sekitarnya yang berubah menjadi kapsul yang membatasi pertumbuhan tumor tersebut. Keempat, dapat bergerak sendiri atau amoeboid. Sel kanker ini bisa bergerak dan lepas dari gerombolan sel-sel tumor induknya yang menyebabkan infiltrasi atau invasi ke jaringan atau organ di sekitarnya dan dapat menyebabkan metastase atau anak sebar di kelenjar limfe atau di organ lainnya. Salah satu kanker yang paling banyak ditemukan adalah kanker paru. Menurut Rikesda 2018, angka kejadian kanker di Indonesia meningkat mencapai 30% sejak tahun 2013 hingga 2018, di mana sebanyak 58% prevalensi berada di kota-kota besar. Menurut laporan Global Burden of Cancer Study dari WHO, jumlah kematian akibat kanker di Indonesia mencapai 234.511 orang pada tahun 2020. Ditinjau dari jenisnya, kasus kematian pada kanker paru-paru menjadi tertinggi, mencapai 30.843 orang. Kanker paru-paru sendiri dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kanker paru-paru non-sel kecil atau NSCLC dengan beberapa tahap. Pertama, tahap okultisme, di mana sel kanker paru-paru ditemukan dalam dahak atau sampel air yang dikumpulkan selama bronkoskopi. Yang kedua, stadium 0 disebut juga karsinoma in situ yang tidak bersifat invasif, di mana sel kanker hanya ditemukan di lapisan paling dalam paru-paru. Selanjutnya, stadium 1. Jaringan di sekitar paru-paru masih tetap normal. Kemudian stadium 2, kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening, dinding dada, diafragma, lapisan paru-paru, atau
lapisan luar yang mengelilingi jantung. Pada stadium 3, kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening, daerah dada antara jantung dan paru-paru, serta leher bagian bawah, dan pembuluh darah berpotensi juga terpengaruh oleh kanker tersebut. Stadium akhir atau stadium 4, kanker telah menyebar ke paru-paru lain atau daerah lain di dalam tubuh dan tidak dapat diangkat dengan operasi. Jenis kanker paru-paru yang kedua adalah kanker paru-paru sel kecil atau SCLC. Dengan 2 tahap. Yang pertama, tahap terbatas. Kanker hanya ditemukan di satu paru dan jaringan di dekatnya. Tahap kedua, stadium luas, di mana kanker ditemukan di jaringan dada di luar paru-paru dan ia mulai atau bahkan kanker tersebut bisa ditemukan juga di organ yang jauh dari paru-paru. Manifestasi klinis yang bisa ditimbulkan dari kanker paru-paru ada batuk, sesak nafas, penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, hingga demam. Pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh pasien kanker paru-paru bisa dengan cara operasi. Dengan jenis pembedahan yang dapat dilakukan adalah labektomi, segmentektomi, dan reseksi sublobaris. Labektomi merupakan pilihan utama karena menghasilkan angka kehidupan yang paling tinggi. Namun, pada pasien dengan komorbiditas kardiovaskular atau kapasitas paru yang lebih rendah, akan dilakukan pembedahan segmentektomi dan reseksi sublobaris paru. Pengobatan dan perawatan yang dapat dilakukan selanjutnya adalah terapi radiasi dan juga kemoterapi. Melalui terapi radiasi, pasien akan menggunakan sinar energi tinggi untuk membunuh sel kanker, sedangkan kemoterapi menggunakan obat anti kanker untuk mengecilkan atau membunuh sel kanker. Nantinya obat masuk ke aliran darah dan bisa memengaruhi sel kanker tersebut. Namun, terdapat beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan akibat pengobatan kemoterapi, yaitu mual, muntah, anoreksia, ketidakberdayaan, kesedihan, rasa takut, gangguan body image, rendah diri, stres, depresi, putus asa, tidak ada gairah hidup, hingga bunuh diri. Perawatan dan pengobatan selanjutnya adalah terapi kanker targeted. Berbeda dengan kemoterapi, obat ini bekerja dengan mengganggu pertumbuhan dan bagaimana sel kanker berfungsi tanpa merusak atau tanpa memberikan efek samping pada sel-sel normal di sekitarnya. Prognosis dari pasien kanker umumnya buruk. Dari semua penderita kanker paru-paru, hanya 15% bertahan sementara selama 5 tahun setelah prognosis. Adapun pencegahan dari penyakit kanker paru tersebut adalah dengan menghindari faktor resiko pada kanker paru seperti berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Selanjutnya, pilih menu makanan sehat. Contohnya dengan menghindari konsumsi makanan yang melalui proses pengasapan dalam waktu yang lama, karena senyawa yang terbentuk pada proses pengasapan tersebut merupakan zat yang bersifat karsinogenik. Pencegahan selanjutnya dengan berolahraga secara teratur. Menurut penelitian Banu Setio tahun 2010, dengan melakukan olahraga secara rutin dapat menghasilkan endorfin sebagai penghilang sakit yang lebih banyak serta membuat mental menjadi lebih sehat, pikiran jernih, stres berkurang, dan memicu timbulnya perasaan yang bahagia. Jadi, sudah tahu kan apa itu kanker paru? Ayo kita lanjut menyaksikan kisah Ibu Sarah. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Pagi Nar, saya baik. Oke, perkenalkan ya, saya Widi.
Nurse Widya yang menjaga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Ibu bisa sebutkan nama? Nama saya Sarah, Tanggal lahir? 24 Agustus 1970. Oke, sudah sesuai dengan gelang ya. Jadi sekarang kita akan melakukan kemoterapi lagi ya, sesuai direncanakan sebelumnya. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah saya Oke, punten ya Ibu, kita cek berat badan terlebih dahulu. Adek, kok makanannya nggak dihabisin? aku lagi nggak nafsu makan teh. Kenapa? Yuk teteh suapin. Enggak, percuma, berat badan aku juga nggak naik-naik. Tante semangat dong, Tante makan makanannya, nanti bisa main lagi sama aku. Aku suapin ya, Dek. Ya udah deh teh. Pagi Ibu, Ibu gimana kabarnya hari ini? Ibu kalau ada yang mengganggu pikiran Ibu bisa cerita ke saya. Gini Nurse, saya takut anak-anak saya kena kanker paru-paru juga. Apakah ada pencegahannya Nurse? Ibu tenang aja, kalau kanker paru-parunya itu bisa dicegah. Ibu kalau bareng anak-anak sering merokok gak? Sering. Tapi sekarang sudah berhenti kan? Iya, udah berhenti semua. Nah, karena sekarang sudah berhenti, ada kemungkinan besar anak-anak ibu itu terpapar dari rokok sekitarnya. Apalagi kalau anak-anak ibu itu perokok aktif. Karena sebagian besar pasien kanker paru-paru itu penyebab utamanya merokok. Kalau pencegahan selain dari rokok, ada lagi nggak Nurse? Ibu bisa anjurkan anak-anak ibu untuk berolahraga secara teratur dan juga pola makan yang sehat. Nah, biar lebih bisa semangat lagi, ibu bisa ajak mereka berolahraga bareng. Oh, oke Nurse. Makasih atas saran dan masukannya. Nanti saya kasih tahu ke anak-anak saya. Oke, sama-sama ibu.